Ayo para murid dan santri juga para pemirsa, di siang hari, di siang bolong, mumpung guru masih banyak waktu dan banyak kesempatan, guru memberikan pemahaman sekaligus pengertian agar para pemirsa, khususnya murid dan santri, tidak salah memahami tentang bahasa, agar tidak salah memahami tentang apa yang dimaksud dari kitab-kitab yang ada di kehidupan alam dunia. Para murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini guru membuat video dengan judul Kembang, Sekar, Bunga. Ini tidak sama ya, kembali lagi. Bahasa leluhur kita begitu banyak, karena tidak ada pembelajaran dan pendidikan yang tepat, dan sekaligus adanya perubahan sistem pendidikan di negara kita, sehingga sesuatu hal yang istimewa, sesuatu yang bermanfaat tidaklah mengerti generasi yang sekarang ini. Pada siang hari ini guru mengajak berpikir atau memberikan sesuatu pemahaman terutama untuk para pemirsa dan generasi muda. Dari judul ini ada tiga kata kan. Ada kembang, ada sekar, ada bunga, tidak sama ya. Maka nanti tatkala ada kembang, ada sekar, ada bunga, maka di situ nanti ada bahasa sekarang itu kan buah. Leluhur kita orang Jawa menyebutnya bukan buah, woe. Nah, ini kalau tidak paham, woh kok tafsiri dengan buah, itu nanti tidak sama, gila itu nanti. Ayo diajarin oleh guru dan sekaligus diajak berpikir untuk memahami suatu pemahaman. Satu contoh, para murid dan santri, kita semua sekarang jadi bangsa manusia, jadi makhluk, jadi manusia di alam di dunia. Kita mempunyai jasad atau raga atau tubuh yang kita makan dan kita minum, semua tahu, semua sadar. Tapi bisa dibuat pertanyaan melalui video ini. Yang dimakan bangsa manusia atau bangsa raga itu apa? Ya nasi, ya ketan, ya makanan semua. Yang diminum bisa air, bisa banyak hal. Namun guru mengajak sedikit lebih masuk. Yang dimakan sukma atau yang dimakan oleh rohani dan yang diminum oleh rohani itu apa? Nah, sudah tidak sama ya bahasanya. Seperti dari video ini, para pemirsa diajak dan diberi pertanyaan. Para murid dan santri, ini ya, manusia setelah lahir yang dimakan ya makanan dan minuman. Makanan yang sehat, minuman yang sehat. Makanan yang halal, minuman yang halal. Semua banyak diterangkan. Coba diajak berpikir lebih dalam. Manusia kita sebelum di dunia di dalam kandungan ini, jenis makannya namanya apa? Atau arane sing dipangan bayi opo, sing diombe bayi arane opo? Ayo coba. Semua ngalami. Leluhur kita sudah memberi sesuatu hal pemahaman, tapi coba ini diulas oleh guru ya. Tatkala si jabang bayi di dalam kandungan, yang dimakan itu namanya apa atau arane opo, yang diminum namanya apa atau arane opo. Bagi para pemirsa yang bisa menjawab, bisa komen, bisa like ya. Kirim. Ayo para pemirsa,
kita selagi di kandungan, semua manusia di kandungan, yang dimakan itu namanya apa atau arane apa, yang diminum atau yang diminum itu arane apa atau namanya apa. Diulas tentang sejarah dan budaya. Kalau toh orang manusia peradaban di Jawa, leluhur kita sudah bisa dan mampu menerangkan manusia itu loh belum lahir, bisa diterangkan dengan bahasa yang tepat. Lantas dari bahasa yang bisa menerangkan seperti ini seluruh dunia itu hanya orang Jawa. Artinya keilmuan apapun leluhur Anda, itu semua sudah valid, sudah tepat, sudah benar. Nggak usah butuh pemahaman-pemahaman dari negara luar kalau berbicara tentang spiritual, tentang kehidupan, tentang rohani. Coba guru memberi pertanyaan atau cara berpikir bagi para pemirsa. 1400 tahun manusia mengimani, meyakini ada orang dari Arab dipilih Tuhan. Bisakah Tuhan di Arab itu memberi nama yang dimakan di dalam kandungan? Ayo coba, kitab mana yang bisa menerangkan? Rasul mana? Tuhan yang mana? Nah, semoga dengan kesadaran ini para pemirsa betul-betul paham, tidak terkecoh oleh guru-guru Anda dan tidak terkecoh oleh dogma-dogma yang menyesatkan bangsa ini. Ayo coba. Para murid dan santri, sing dipangan bayi nang kandungan arane opo, sing diombe opo. Tatkala manusia ini tidak paham, itu mencari sesuatu objek yang tidak akan pernah ketemu. Sebelum diulas oleh guru, ada peribahasa atau kirotoboso, atau dalam bahasanya itu majas. Manusia menginginkan suatu cita-citanya berhasil. Tatkala untuk keberhasilan ini dia mendapatkan suatu kalimat atau menemukan kitab atau mendapat wahyu. Satu contoh. Ada orang kepingin sukses atau berhasil, dalam bahasa umumnya ingin kaya. Yang satu menemukan suatu kitab, dituliskan dengan bahasa Jawa. Sopo wong sing iso sugih, awakmu kudu iso nandur lan duwe kembang lodaya. Membaca kitab. Sehingga karena manusia mempunyai keinginan kaya, dia mencarilah namanya kembang lodaya, ingin menanamnya. Yang satu ingin berhasil datang ke sosok, disebutlah guru atau paranormal atau ustadz atau kiai atau sesepuh bini sepuh. Wahai sesepuh bini sepuh, wahai guru, wahai bapak pendidik, saya ingin kaya. Wahai anakku, kalau Anda ingin kaya dan berhasil, Anda harus menanam dan mencari bunga atau kembang lodaya. Gurune goblok pisan, soalnya gurune nemu kitab sejarah. Yang satu dia meditatif di gua sambil membaca kalimat-kalimat di kitab keyakinannya. Datanglah malaikat memberi motivasi. Wahai si manusia, hamba Tuhan, Anda kalau ingin berhasil dan selamat, Anda ingin menjadi kaya, malaikat memberi bahasa Jawa. Bila Anda ingin berhasil, cari dan tanamlah, dan Anda harus punya namanya kembang lodaya. Dari tiga ini yang mengharapkan keberhasilan, mengharapkan kekayaan, semua tempat yang jual bunga, jual kembang ditanyain, mau beli kembang lodaya. Seluruh Jawa ndak ada, seluruh Indonesia dicari ndak ada. Lantas dengan cerita ini apa yang diambil hikmahnya para pemirsa? Begitulah tatkala manusia itu tidak mengerti apa yang dimaksud, tidak mengerti apa maknanya. Demikian juga kitab yang beredar di seluruh Indonesia, yang diyakini bangsa Indonesia
Kitab yang sudah 1400 tahun, di situ banyak majas yang tidak jelas. Sehingga umat mengharapkan sesuatu kebenaran, mendapatkan keberkahan dari kitabnya. Tak akan pernah satu pun tidak ada yang pernah mendapatkan keberkahan dari kitabnya. Mengapa guru? Kalimat itu adalah majas dan majas yang tak akan pernah tahu siapa yang membuat dan tidak akan pernah tahu dibuka apa maksudnya. Kecuali orang-orang tertentu. Satu contoh para murid dan santri. Apa sih guru yang dimaksud kembang lodoyo? Mana judulnya kembang ya, bukan bunga. Beda. Duduk bunga lodoyo, kembang. Bukan sekar, bukan bunga. Kembang lodoyo. Loh itu simbol tetes air mata. Loh adalah tenaga yang maksimal, bentuk kerja. Doyo adalah upaya, karya kemampuan manusia. Maka yang disebut kembang lodoyo, manusia disuruh melihat apapun yang kalian usahakan dengan penglihatan Anda. Lihatlah dengan teliti, kalau sudah paham, lakukan dengan daya dan kekuatan. Dengan mantra, dengan sesaji, dan alat-alat yang dibutuhkan. Itulah yang disebut namanya kembang lodoyo. Tatkala ilmu atau sesuatu sudah Anda teliti, kalian jalankan dengan kekuatan sepenuhnya. Bila kurang kuat, diberilah ornamen-ornamen sebagai penunjang. Mantra, pusaka, akik, minyak, dupa, menyan. Hal-hal yang untuk menopang. Disitulah manusia akan berkembang ekonominya, berkembang baik kehidupannya. Itulah yang dimaksud kembang lodoyo. Yang dimaksud loh adalah tetangis. Bukan nangis. Di era sekarang manusia puluhan bahkan ratusan tahun salah memahami yang dimaksud lodoyo. Manusia disuruh mujadah kepada sang ilahi. Dia berzikir sampai mengeluarkan air mata, sampai dibuat dirinya untuk menangiskan diri, untuk mengeluarkan air mata di hadapan atas nama Tuhan. Itu adalah kesalahan mutlak bagi bangsa manusia. Bila ada manusia mereka-reka sampai menangis di hadapan sang Tuhan atas nama dia duduk memakai atas nama ibadah, air matanya dikeluarkan, dia menyesali kehidupannya. Sesungguhnya manusia itu akan terlaknat oleh alam Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia, tidak akan pernah dibolehkan manusia itu dalam kesusahan atau menangis. Karena ilmu sudah diturunkan miliaran tahun. Orang-orang terdahulu sudah mengajarkan. Tubuh pun sudah dibekali oleh Sang Maha Pencipta. Akal dan pikiran kita sudah punya. Melalui video ini guru menyarankan kepada masyarakat, terutama para pemirsa, hati-hati dengan Anda yang diajarkan pendidikan guru-guru Anda di luar sana. Menyebut kalimat-kalimat atas nama Tuhan, kalian keluar air matamu. Seakan-akan kalian nista di hadapan Tuhanmu. Begitu konyolnya pendidikan seperti itu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan memahami makna yang disebut kembang lodoyo, Anda paham. Bekerja yang keras, bekerja yang sungguh-sungguh, itulah yang dikatakan mulai lakukan yang kontinu, yang istiqomah, itu ditanam namanya. Nah, tatkala bahasa-bahasa ini tidak mengerti para pemirsa, maka banyak manusia itu salah tafsir, mencari bunga, mencari tanaman yang lodoyo. Sehingga cari di tempat-tempat keramat, cari di tempat-tempat yang tidak akan pernah terjawab. Sehingga tidak sesuai dari apa yang dimaksud. Semoga dengan bahasa kiasan seperti ini, para pemirsa tidak salah memahami apa-apa yang sudah didengar dan apa-apa yang sudah tertulis di dalam pergaulan kita keseharian. Kembali lagi pada si bayi atau si janin dalam kandungan. Si janin semua kita, guru sama kita semua, baik para leluhur kita, baik yang kalian puja kau sebut wali atau siapa, semua ngalami.
Apa kira-kira tadi? Yang dimakan janin atau bayi di kandungan arane opo? Yang diminum opo? Leluhur kita memberikan suatu statement tergantung wilayah dan bahasa masing-masing. Coba guru memberi gambaran atau satu contoh dari video ini. Si bayi di dalam kandungan atau si bayi dalam kandungan orang tuanya, itu yang dimakan arane bunga gati. Nah, ya kan? Apa? Janin atau jabang bayi di kandungan yang dikonsumsi atau yang dimakan arane, ya, bukan namanya, arannya tidak sama dengan nama. Arane bunga jati. Bukan kembang jati, bunga gati, ya, coba. Bukan kembang, bunga. Maka kata bunga dari bahasa Jawa mengandung menerangkan nilai perasaan. Yang dimaksud bunga gati, gati itu adalah perhatian. Artinya setiap janin, calon manusia tatkala di kandungan, orang tua wanita atau ibunya itu disuruh lebih perhatian kepada si janin. Maksudnya bunga gati seperti itu. Istirahatnya dicukupkan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, maka ada pantangan-pantangan. Itulah yang disebut namanya bunga gati. Apa yang dikonsumsi si bayi itu melalui orang tua. Makanya orang Jawa disuruh sing gati marang jabang bayinya. Nah, itu yang dimakan. Lantas yang diminum apa? Yang dimakan mewakili unsur ibu. Namanya bunga gati, ya. Yang diminum bayi apa waktu di kandungan? Ada sedikit bahasa yang tidak sama, tapi melalui video ini guru menyampaikan. Yang diminum janin atau yang diminum bayi di dalam kandungan orang tua namanya air ubyek bronto. Nah, apa para pemirsa? Yang diminum si bayi di dalam kandungan ada namanya arane ubyek bronto. Apa itu guru? Ubyek itu sekarang jadi objek, artinya bergerak. Bronto artinya kekuatan kesana kesini. Sebagai orang tua untuk memberi asupan minuman bayi disebutlah untuk menggauli atau untuk mengumpuli istrinya sebagai minuman si bayi sekaligus minuman batin dan rohani dari istrinya. Yang dimaksud bronto artinya mengeluarkan tenaga yang lebih kuat. Tatkala sang istri lagi hamil, suaminya memenuhi kebutuhan jasmani rohani dengan teliti dengan apa yang dibutuhkan. Di situ si jabang bayi akan jadi manusia, lahirnya tidak banyak mengalami kekurangan. Psikolog karakternya tidak mudah kendor. Dengan demikian guru menyampaikan untuk generasi muda atau yang masih dalam keadaan sehat, terutama wanita, dalam keadaan apapun bila Anda mendapatkan amanah atau calon jabang bayi, jangan sekali-kali ngersuloh atau kecewa, bahkan ada yang menggugurkan. Risikonya sangat besar. Sama juga kalau sudah ada calon manusia di kandungan manusia, perhatikan semaksimal mungkin. Rahmat dari Sang Maha Pencipta pun tak akan pernah ada kekurangan selagi kalian melakukan nasihat-nasihat, perilaku-perilaku yang terbaik untuk si janin itu. Nah, inilah para murid dan santri, diingat-ingat tentang bahasa. Apa tadi? Yang dimakan bayi di kandungan arane opo? Bunga gati. Yang diminum bayi namanya apa? Air ubyek bronto. Nah, maka ada kan dari sejarah wayang Brontoseno, ya toh. Nah, kalau hal-hal seperti ini sudah paham, hati-hati dengan kitab-kitab yang beredar, namanya kitab majas, kalimat dimajaskan, diilustrasikan, digambar-gambarkan.
Melalui video ini guru mengulang videonya yang kemarin memberi pertanyaan pada para pemirsa. Kalau toh bunga atau kembang lodoyo sudah paham, ya, arane yang di dalam kandungan yang dimakan dan diminum sudah tahu, guru memberi pertanyaan kembali. Bungae ati arane opo? Nah, bukan kembangnya ati ya. Bungae ati arane opo? Arane marem. Ditulis tadi Maryam. Nah, ketemu. Masuk lagi biar tidak kena, tidak nubruk namanya majas atau tafsir. Di video yang lain sudah diterangkan oleh guru. Ada manusia katanya dibakar Mbahmu Ibrahim. Masih ingat tidak peristiwa itu? Ibrahim Ibro manuk, bukan orang sakti, bukan dibakar api unggun. Api yang membakar Ibrahim arane api opo? Nah, api apa arane sing bakar Ibrahim? Ibrahim dibakar dengan api apa? Api asmara. Loh, ketemu. Nah, kalau ini tidak paham, kitab ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya jadi kisruh, jadi kacau. Kalau sudah mengerti seperti itu, diterangkan kembali, diberi pertanyaan oleh guru. Tatkala ada sosok digambarkan di situ Ibermano dibakar api asmara, karena api itu membutuhkan suatu asupan. Di zaman sekarang butuh gas, di masa lampau butuh kayu. Kayu yang menghasilkan api untuk membakar Ibrahim namanya kayu apa? Kayu opo sing digawe ngobong Ibrahim? Apa para pemirsa? Kayu dipang. Bukan dipan ya, dipang. Apa itu guru? Dipangku. Lah, ketemu. Iya. Itulah lagu Mangkupurul guru. Iya ya, memang itu. Jadi sekarang para pemirsa tahu tidak, ketemu majas-majas ya, 1400 tahun manusia mendapatkan ilmu dari pendidikan sekolah dan kurikulum, majas diajarkan tafsir yang tidak jelas. Sudah tahu. Bapak Ibrahim dibakar api asmara. Kayu untuk membakar namanya kayu dipang. Dipangku. Nah, udah ketemu. Udah, tanya apa lagi? Kalau buah di surga udah tahu. Buahnya kuldi. Nah, itu. Nah, sedikitlah informasi ini. Semoga sedikit mengedukasi, membuka cakrawala berpikir. Begitu hebatnya ajaran nasihat-nasihat keilmuan dari leluhur kita. Semoga kita kembali kepada jejak-jejak beliau, sehingga kita akan menjadi bangsa yang besar, menjadi manusia yang terselamatkan, sehingga kehidupan di dunia tidaklah banyak kekurangan, baik dari kesehatan, ekonomi, dan keluarga. Semoga video ini pun mampu mencerahkan sebagian para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.